Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, sesuai dengan janji kita, informasi kita, tiap Jumat kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan saat ini yang udah hadir bersama kita ada Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdikli Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Pak Ahyar. Iya, selamat siang Mas Jamil. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang ini. Iya, pagi menjelang siang dan dimulai dengan senyum ya. Karena senyum membuat hidup lebih mudah. Rezeki akan mendekat tak ya. Amin. Dan kalau orang tersenyum itu terlihat sehat. Kalau bersengut itu terlihat banyak masalah ya kan. Ya kawan Rasika, kalau mau gabung siapkan telepon atau WA-nya di 08564 773 1111. Tema kita kali ini partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Nah, ini partisipasi masyarakat dan pemilu dan pemilihan ini maksudnya seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji Ahyar, silakan. Iya, makasih Mas Jamil. Alhamdulillah. Jadi apa namanya ini pas Jumat berpalekat, kita temanya tentang partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat atau sering disingkat dengan Parmas itu adalah keikutsertaan masyarakat gitu, baik itu perorangan maupun lembaga dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan. Perorangan dan lembaga. Kalau perorangan kan memang nyoblos gitu ya, pada intinya kan. Kalau lembaga maksudnya mungkin? Lembaga kan begini Pak. Jadi kita itu saling bersinergi. Contoh tahapan ini kan belum ya. Nah, proses partisipasi masyarakat itu diawali dengan sosialisasi dulu. Sosialisasi, kemudian masyarakat tahu, kemudian kepo, pengen tahu. Nah, partisipasi kalau perorangan betul tadi mereka ikut terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, kalau lembaga itu lembaga-lembaga yang memiliki kerjasama dengan kita atau tidak memiliki kerjasama, stakeholder. Contohnya misalnya Dukcapil, itu kan kita juga membutuhkan Pak. Nah, mereka juga menyesuaikan dengan cara apa ya, mendukung kita. Kalau perorangannya tadi dia daftar pemilih. Nah, kalau lembaganya contohnya ya salah satu Dukcapil misalnya memberikan data nantinya gitu kan, agregat yang disampaikan oleh KPRI kemudian ke bawah, data kependudukan maksudnya Pak. Kemudian misalnya dinas kesehatan itu nanti kita pada saat tahap pembentukan badan ad hoc itu kan ada namanya care dokter kira-kira tes kesehatan. Kita bekerja sama dengan itu. Kemudian dengan dinas pendidikan kaitannya dengan ijazah. Misalnya pada saat kita pendaftaran itu ada betul tidak ini misalnya lulusan X, Y dan Z kira-kira begitu. Kemudian ada pengadilan negeri Pak, itu berkaitan misalnya kalau di KPU ada surat tidak dipidana gitu kan. Nah, keterangan itu termasuk dari Polres SKCK kira-kira begitu. Nah, itu kan bagian dari partisipasi masyarakat baik itu perorangan maupun lembaga. Itu kira-kira begitu. Saya pikir mereka seperti itu. Iya, itu lembaga secara lembaga resmi negara ya. Ya, lembaga resmi negara. Tak pikir seperti halnya organisasi atau ormas masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi. Mungkin kalau lembaga keagamaan ormas terbesar misalnya kayak Muhammadiyah, NU atau ormas-ormas lain itu dilibatkan, itu bukan lembaga ya? Itu atau termasuk di dalamnya, tapi ini kan partisipasi. Nanti di dalamnya ada dalam sosialisasi itu namanya ada basis pemilih Pak. Basis pemilih itu kan ada yang namanya ormas keagamaan. Di dalamnya ormas keagamaan itu yaitu tadi organisasi masyarakat tadi yang NU, Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya, itu yang kemudian nanti biasanya kita datang ke sekolah-sekolah ya yang di bawah naungan mereka begitu, atau kita kemudian minta kepada mereka ikut berpartisipasi gitu di dalam semua, karena kita butuh SDM-nya cukup banyak di tingkat desa dan sebagainya begitu Pak. Atau nanti sebagai pemantau ada. Jadi ormas yang misalnya memiliki sebagai pemantau gitu. Misalnya organisasi pemantau
JPPR, jaringan pemantau pemilu gitu kan, Oh ya, rakyat. semacam Nah itu di dalamnya ada NU Muhammadiyah, kira-kira begitu Bapak. Iya, maksudnya seperti itu. Oh ya, jadi memang membutuhkan partisipasi masyarakat dan juga lembaga-lembaga negara, baik itu negara maupun non formal ya, atau lembaga ormas-ormas gitu, kira-kira begitu. Iya. Dan itu mereka jajak kerjasama untuk sosialisasi, misalnya NU atau Muhammadiyah atau lembaga apa. Kerjasamanya dalam bentuk apa? Kalau kepolisian, kejaksaan itu kan udah jelas ya, memang itu, udah kayak wajib ya, wajib kerjasama karena kan memang dibutuhkan kayak kedokteran itu. Kalau yang lembaga-lembaga itu organisasi masyarakat, dalam bentuk apa itu? Kalau organisasi masyarakat biasanya kita tadi ada namanya relawan demokrasi Pak, namanya relasi. Nah relawan demokrasi itu diambil dari ormas-ormas itu, yang tentunya baik NU maupun Muhammadiyah dan yang lain-lain yang ada di Kabupaten Pekalongan ini begitu. Memang pada saat pendaftaran seolah-olah individu, tapi ada biasanya rekomendasi gitu Pak. Rekomendasinya seperti itu dari mana, kira-kira begitu. Seolah-olah individu tapi ternyata ya karena itu dibuka pendaftaran kan nanti ada misalnya di kurikulum vitae-nya rekomendasi dari PCNU misalnya ya, atau dari Muhammadiyah atau dari DI dan sebagainya, itu itu bagian dari sebuah kerjasama kita. Itu salah satu. Kemudian di pendidikan itu kan ada yang punya NU, punya Muhammadiyah dan sebagainya itu Pak. Kita biasanya KPU Go to School, KPU Go to Kampus gitu kan. Bahkan KPU Go to pasar atau filik ini tambah ke desa gitu. Makanya ada ke depan ada program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. DP3 gitu kira-kira. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Ya. Tapi baru akan ya, kemarin belum ya. Ini kemarin masuk beberapa, memang di Jawa Tengah hanya 2 kabupaten kota yang menjadi pilot project. Tetapi di Jawa Tengah ini termasuk Kabupaten Pekalongan diikutkan kayak apa sih bentuknya begitu. Nah, nantinya itu bisa menjadi semacam grand design gitu, untuk kemudian sosialisasinya di desa-desa kayak gitu, termasuk nanti untuk relawan demokrasi itu, seperti itu. Jadi partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pemilu ini sangat dibutuhkan. Iya, dan sangat penting Pak, karena ada target-target juga mungkin. Ada, karena partisipasi masyarakat itu kan diawali dengan sosialisasi seperti sekarang ini kita kerjasama dengan Rasika, kemudian nanti ada tahapan pendaftaran parpol gitu kan, itu juga ada partisipasi masyarakat dan partai politik, kemudian pada saat pembentukan badan ad hoc begitu Pak. Jadi kalau target memang kalau kita lihat kemarin, sekarang ini belum kita tentukan Bapak untuk yang pemilu dan pemilihan 2024. Nanti sambil menunggu ini, kalau kita lihat 2020 kemarin itu di angka 78%. Ada peningkatan dari sebelumnya? Iya, ada peningkatan. Itu kan gini Pak. Jadi kalau apple to apple-nya, jadi kalau pemilu jadi dengan pemilu dengan pemilu, pilkada dengan pilkada, karena melibatkan banyak hal kalau pemilu itu. Pemilu yang dulu kan 2019 kan pilpres gitu kan. Pilpres dan pemilihan legislatif gitu. Itu di angka 80-an% gitu Pak. Kira-kira begitu. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Berarti kalau nanti meningkat lagi. Insya Allah meningkat. Cuma ini kan ada beberapa perbedaan Pak. Perbedaannya itu kan kalau dulu 2019 untuk pemilu presidennya dan legislatif, kemudian 2020 pilkadanya. Lah ini 2024 itu serentak dalam waktu yang berbeda. 14 Februari itu dilaksanakan pemilu yang serentak se-Indonesia begitu Pak. Jadi pemilu pemilu nanti presiden, kemudian legislatif dan DPD, ada 5 suara gitu, itu dalam satu waktu. Nah nanti selang beberapa bulan kemudian, di bulan November 27 rencana seperti itu, karena undang-undangnya kan pilkada dengan pemilu berbeda. Kalau pilkada kan undang-undang 10 2016 berkaitan dengan pemilihan gubernur dan sebagainya itu. Kalau
pemilu kan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, tentang pemilihan umum itu. Ya, Pak. kalau Kira-kira pelaksanaan serentak ini merepotkan untuk mencapai target nggak? Kira-kira, kan ini baru ya serentak ini ya? Kalau serentak yang ini baru Pak gitu. Kira-kira Belum indikatornya bisa diprediksi. belum, tapi dengan apa ya? Dengan pengalaman yang lalu-lalu, apalagi kemarin di tengah pandemi, insya Allah target nasional itu biasanya kan di angka 77,5% Pak. Nah itu kita sudah di atas itu semua. Kan kemarin 78, jadi di atas yang ditargetkan secara nasional. Iya, mudah-mudahan bisa mencapai 97,5%. Yang 2,5% kan buat diyakatkan. Ya. Oke, ini ada penanya juga nih Pak Ahyar. Tapi nanti dulu karena kita harus break dulu. Kita lanjutkan. Ini ada dua penanya ini. Jadi luar biasa, ini termasuk partisipasi masyarakat bertanya ini ya. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi ngobrol berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah dan lain-lain. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan masih bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, kalau tadi udah kita bicarakan tentang partisipasi masyarakat
perorangan ataupun lembaga ya Iya, kan, iya. yang memang sangat dibutuhkan. Ketika misalnya mencapai target itu Iya. berarti alhamdulillah itu kerja KPU terlihat nyata gitu ya. Dan itu berarti partisipasi masyarakat yang semakin meningkat berarti juga berkaitan dengan peningkatan mutu kualitas demokrasi, Pak Ahyar. Betul, nggih. Iya. Jadi nggih, gitu. Iya. Ya, dan ini juga ada yang berpartisipasi nih masyarakat Nggih. lewat pertanyaan, itu kan bagian dari peduli partisipasi, Pak ya. Nggih. Nah, tadi ada yang nanya, Pak Ahyar rumahnya di mana sih? Tetangganya Mas Jamil. Sebelahan ya, Iya, iya. cuma jarak berapa puluh kilo. Nggih. Ya, ini bagi Pak Ahyar dan Mas Jamil, Nggih. ini kan temanya tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan atau pemilu. Kalau menjadi petugas TPS itu termasuk dalam bagian partisipasi bukan ya? Kalian tanya kapan nih dibuka pendaftarannya? Hehehe. Oh, berarti lagi seneng hehehe ya. Sinten niku Pak namine? Karimah di Karanganyar. Karimah. Matur Nggih. suwun. Nggih. Terima kasih Mbak Karimah. Jadi kelihatannya ini juga senang ikut berpartisipasi gitu. Mm-mm. Karimah Karanganyar. Ya, jadi proses partisipasi sebenarnya outputnya itu diukur dengan angka Pak. Tadi kita pertanyaan dengan itu kan, nggih, berapa persen gitu kan? Jadi peningkatannya. Tetapi sebenarnya masyarakat yang bertanya itu kan bagian dari partisipasi. Nah, menjadi badan ad hoc itu juga berpartisipasi, mendaftar dan sebagainya begitu. Jadi keterlibatan masyarakat, kemudian kita kerjasama dengan media mensosialisasikan itu, kemudian ada feedback, itu partisipasi masyarakat juga. Karena keterlibatan apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya itu tadi bertanya, kemudian ikut mendaftar jadi badan ad hoc, jadi PPK, PPS, bahkan KPPS gitu kan, di tingkat nanti TPS itu. Partisipasinya diantaranya yang nyata itu, Betul. kemudian juga Nanti, sebagai pemilih itu juga partisipasi betul, juga ya. Jadi sebagai petugas, sebagai pemilih itu partisipasi juga. Memang ada dua Pak. Kadang kita menilainya itu kedatangan pemilih ke TPS. Katakanlah di TPS itu jumlahnya 300 pemilih. 300 pemilih Yang datang ya. 200. Berarti berapa persen kan? Berarti yang datang 200 bagi 300 berapa persen lah, kira-kira hampir 80-an begitu. Nah, itu yang diukur. Tetapi nanti akan kita ukur juga selain partisipasi yang dimaksud itu kedatangan ke TPS, tapi juga yang saya maksudkan tadi keterlibatan itu masyarakat ikut menjadi penyelenggara. Oh ya. Gitu kan, menjadi ad hoc itu tadi ikut. itu bagian dari partisipasi, masuk partisipasi. Kemudian kapan waktunya itu, insya Allah kalau ini tahapan akan diawali sebenarnya 14 Juni. Tapi sampai sekarang kita belum ada surat berkaitan PKPU tahapan dan jadwal. Kita masih menunggu Pak. Sehingga nanti kalau sudah diterbitkan menjadi pedoman buat kita semuanya untuk menyampaikan ke masyarakat. Itu juga bagian nanti sosialisasi, kemudian masyarakat bertanya, ada partisipasi. Nah, kapan waktunya? Kalau di draftnya itu kira-kira di pembentukan badan ad hoc di bulan Oktober 2022. Pembentukannya Oktober sampai Januarian lah. Oktober sampai Januari ya. 2002 sampai pembentukannya nggih. Pembentukannya nanti masuk ya. kerjanya kan beda lagi. Oh Nggih, iya. ya. Pembentukannya jadi mau mendaftar pas bulan Oktober sampai Januari Ya, itu nanti ya. setelah kita umumkan dan sebagainya bisa mendaftar. Ya, Gitu. itu untuk Mbak Karimah di Ya. Karanganyar. Ya. Dan tentu partisipasi ini memang sangat dibutuhkan Ya. dan tentu nggak sekedar daftar, harus ada syarat-syarat ya Betul, kan. betul. Karena yang daftar Nanti. banyak kan, yang diterima harus Diseleksi Pak. seleksi Nggih, dulu ya kan. betul, nggih. Mungkin ada bocorannya biar belajar Yang jelas nanti atau belajar yang sudah pernah itu ya, ya. jadi kalau sudah pernah berarti hampir sama karena belum dirubah. Nanti kecuali kita menunggu ada aturan berkaitannya badan ad hoc misalnya. Contohnya Yang sudah daftar lagi masih boleh atau dibatasi? kalau di pengumumannya yang sudah itu yang dibatasi periodisasi Pak. Jadi kalau Mbak Karimah ini belum 2 periodisasi di semua tingkatan. Contoh misalnya Mbak Karimah ini pernah jadi PPS. PPS Pilpres atau Pilkada.
Nah, pilpres pilkada dari tahun mana, misalnya dari tahun 2015 sampai nanti itu pokoknya satu periode itu 3 kali pemilihan kalau dulu itu Pak. Jadi pemilihan pilpres, pileg sama pilkada satu periode. Nah nanti periodisasinya dimulai dari tahun berapa? Memang nggak bisa saya sampaikan karena begini, kalau tanya periodisasinya mulai kapan Pak kan begitu. Nah, nanti akan dimulai kapan? Apakah sejak kemarin 2019 gitu Pak? Apa sebelumnya? Nah, gitu. Nanti kita lihat Pak. Karena biasanya sesuai yang saya sampaikan itu aturannya sama periodisasi, tapi mau mulai kapannya itu di dalam aturan PKPU tadi. Iya. Oke, itu Mbak Karimah, sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar. Tapi insya Allah masih bisa kelihatannya. Masih bisa. Kalau saya terawang dengan pertanyaannya itu kira-kira. Dan ini memang masyarakat yang pengen berpartisipasi agar kualitas demokrasi di Indonesia itu makin lama makin bisa meningkat, ya kan? Insya Allah. Kemudian ada lagi ini dari Doro. Soleh Doro ini pagi Pak Ahyar dan Mas Jamil. Ini mau nanya apakah pemilu atau pemilihan 2024 termasuk pilpres ini sudah fix dilaksanakan atau tidak ya? Soalnya saya menerima informasi di WA, di grup-grup WA biasanya ada informasi katanya diundur. Gimana itu? Iya. Silakan. Gimana? Matur nuwun Mas Soleh dari Ndoro pertanyaan yang cukup bagus. Memang kita KPU itu sesuai dengan edaran nomor 21 tahun 2000 kemarin itu. Jadi nomornya 21 berkaitan dengan hari tanggal pemungutan suara. Itu sudah ditetapkan Pak, tanggal 14 Februari 2024. Itu sudah ditetapkan. Nah, kalau di luar kemudian terjadi hal-hal informasi yang Mas Soleh sampaikan itu berkiblatnya dengan KPU. Sementara ini tidak ada perubahan, Pak. Dinamika itu tetap berjalan. Dinamika kan waktu berjalan, Mas Jamil juga pernah bertanya ini kaitan ini A, B, C dan gitu. Tapi sampai hari ini tetap KPU menyatakan bahwa pemilu untuk yang akan datang itu tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan pemilihan atau pilkadanya itu direncanakan 27 November 2024 juga. Karena ada selang waktu. Selang waktu berkaitan dengan nanti kalau misalnya ada putaran kedua pilpres, kalau ada. Kan kita nggak tahu semua kan Pak. Atau ada sengketa. Jadi masyarakat kita bagian dari memahamkan kenapa sih kok waktunya begitu. Ini KPU sudah memiliki timeline yang kemudian sudah sesuai dengan yang kita itu kan Pak. Jadi ada alasan. Termasuk misalnya kampanye itu kan, kampanye kalau di undang-undang aturannya sekian hari kemudian ada dan sebagainya 90 hari dan sebagainya gitu kan. Kira-kira begitu Pak. Ya, jadi Mas Soleh yang ada di Doro yang saat ini bergabung bersama kami mungkin lagi menyaksikan di live streaming Facebook Rasika Pekalongan ataupun YouTube Rasika TV Official. Jadi diundur udah jelas enggak karena udah ditetapkan tanggal 14 Februari Pilpres dan pemilu serentak. Untuk pilkadanya 27 November 2024. Jadi mungkin terpengaruh berita-berita kemarin ada demo atau rencana diundur, tapi ternyata tidak karena memang dinamika bisa berjalan, tapi ketentuan ketetapan udah pasti tanggal itu ya. Berikutnya kita takdir Tuhan. Dan ini kan tahu. Bagian dari ini Pak mensikapi dulu kemarin tentang hoax misalnya ya. Informasi yang ada di WA grup-grup ya ditabayun Pak. Apakah itu benar apa tidak? Kalau saya punya berita ya saya ndak asal sebarkan begitu. Ditabayuni dulu karena sama-sama kita di grup komisioner misalnya tingkat pusat maupun tingkat Jawa Tengah ini konsumsinya konsumsi kita jadi tidak harus dikonsumsi orang-orang lain gitu kira-kira begitu ya. Dan ada hal yang menarik nggak dari respon masyarakat dari pemilihan pemilu selama ini ya, respon masyarakat itu? Kalau saya sih selalu positif dalam artian sangat menarik Pak. Dengan seperti ini aja setiap Jumat dengan berpalekat ini saya sampaikan ini pendapat apresiasi di tingkat
provinsi dan bahkan KPU RI. Karena baru iya. satu-satunya kira-kira KPU Kabupaten Pekalongan yang bisa bekerja sama dengan Rasika, media yang berpalekat setiap Jumat nih Pak, ya, yang menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi pemilu dan pemilihan. Kira-kira begitu. Ya, memang, ya. Jadi memang harus disosialisasikan terus-menerus. Ini tadi kan menariknya begitu, berarti kemudian di sisi itu kemudian masyarakat mendengar, melihat dengan streaming itu, kemudian bertanya. Atau misalnya orang ketinggalan pun bisa kemudian melihat channelnya, gitu, kira-kira begitu Pak. Yang menarik di antara kayak menurut gitu, saya begitu menarik. Mendapat apresiasi dari KPU Pusat. Ya. Bahkan saya sendiri yang menyampaikan itu, main dengan Pak Agus juga. Karena ini bagian dari membangun sebuah sinergi kolaborasi bersama. Ya, oke. Terima kasih Pak Haji Ahyar. Dan kawan Rasika, nanti kita tetap lanjutin lagi. Sekali lagi buat yang mau partisipasi bisa lihat live streamingnya Rasika lewat Facebook Rasika Pekalongan atau YouTube Rasika TV Official. Tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah dan lain-lain. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun pertinyi ini, sampaikan ke Rasika. Di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan siang hari ini atau hari ini kita bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdikli Parmas atau Partisipasi Masyarakat dan SDM
KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita masih tetap partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Ya, kawan Rasika yang mau ikutan atau gabung, mau nanya-nanya, silahkan siapkan WA-nya di 08564 773 1111. Ya, dan ini ada yang udah masuk ini 2 dari YouTube Rasika TV Official dari Momen Jakarta 48. Pagi Rasika mau bertanya, kalau mau daftar di partai gimana caranya ya? Terima kasih. Kemudian yang kedua, Pak Ahyar, dari Dedi Irwan. Mas Jamil mau tanya, apakah ada konten-konten dari KPU atau peserta politik yang bisa kita jadiin informasi yang valid? Saya lihat di TikTok kok juga ada partai-partai yang mulai kampanye. Silakan, Pak Haji Ahyar. Terima kasih Pak Jamil. Itu yang pertama tadi berkaitan dengan dari lihat di Rasika itu Mas siapa tadi yang pertanyaan ini tentang pendaftaran partai politik gitu Jadi kalau yang dimaksud pertanyaan itu adalah Masnya tadi yang bertanya mau mendaftar, ya monggo saja. Artinya mungkin mereka akan terbuka gitu Tapi KPU sebagai lembaga penyelenggara itu menerima dalam artian nanti pada saat ada tahapan pendaftaran partai politik ke KPU sebagai peserta pemilu gitu kira-kira. Nah, kalau yang dimaksud pendaftarannya seperti itu. Jadi KPU bertugas pada saatnya nanti tahapan menerima pendaftaran partai politik gitu. Yang baru gitu ya Pak ya. Iya. Kalau yang lama kan sudah ada, hanya verifikasi administrasi saja. Iya. Itu kalau yang dimaksud itu. Tapi kalau yang dimaksud secara pribadi yang bersangkutan mau mendaftar, monggo saja. Sekarang kan banyak channel-channelnya artinya begitu. Dan kalau mau tanya ke KPU setempat atau di monggo. Secara nasional juga bisa klik di KPU RI, di webnya KPU RI, webnya kita. Kalau maksud domisilinya mana gitu kan. Yang pertanyaan pertama gitu Pak. Itu jawaban dari kami. Kemudian yang kedua Mas Dedi tadi itu bertanya kaitan dengan konten-konten gitu ya. Ya, konten-konten atau hal-hal yang disampaikan KPU banyak sekali sebenarnya. Jadi kita punya media sosial KPU. Ketika aja KPU Kabupaten Pekalongan gitu nanti akan muncul, baik itu Facebook, kemudian Instagram, Twitter, kemudian TikTok. Di TikTok begitu. Dan YouTube juga kita punya, kemudian kerjasama seperti ini gitu Pak. Ya karena ini dari Dedi Irwan ini agar bisa mendapatkan informasi yang valid. Ya diantaranya dilewat medsosnya KPU termasuk. Kemudian ada yang sudah berjalan Pak. Mungkin nanti teman-teman saya yang dihukum namanya JDIH. Jadi informasi yang berkaitan produk-produk hukum KPU atau produk-produk yang kemudian dituangkan oleh KPU di JDIH. Jadi jaringan informasi hukumnya itu kita juga punya, tapi masih di web gitu. Bagian dari itu. Jadi bisa diakses seperti itu Mas. Mas Dedi tadi silahkan monggo nanti jenengan mengaksesnya seperti itu. Ya agar bisa mendapatkan informasi yang valid, termasuk informasi. Kalau dari WA kan harus tabayun dulu ya kan. Betul. Benar atau enggak, tapi informasi yang valid itu ada di website KPU dan media sosialnya KPU, baik Facebook, IG, TikTok, terus Twitternya. Betul. Dan itu semuanya dengan KPU RI Pak. Jadi misalnya KPU RI ada Instagram, kita selalu menayangkan ada apa sih sebenarnya. Kira-kira begitu. Ya, tadi juga sekaligus menanggapi pertanyaan dari Soleh Didoro itu. Betul. Jadi apa benar yang katanya lewat grup WA itu katanya kok diundur ya? Betul. Nah, itu informasi dari grup WA itu harus tabayun dulu. Betul. Dicek di website KPU Kabupaten Pekalongan dan media sosialnya. Kan biasanya ada Pak, itu misalnya rapat dengan pendapat, hasilnya juga kita sampaikan. Nah, berarti begitu. Kalau belum ada itu lagi berarti kan tidak ada lagi. Terus kegiatan-kegiatan KPU RI, kegiatan-kegiatan kita juga tampilkan, bisa dilihat Pak. Termasuk misalnya kita kedatangan audiensi dengan
partai politik yang baru misalnya kita tampilkan juga. Jadi masyarakat biar tahu kira-kira begitu. Ya, yang update betul, informasi yang update terbaru itu biar selalu tahu. Iya ternyata sudah ada yang datang ke KPU kabupaten misalnya, atau sudah datang ke provinsi atau ke KPU RI, kira-kira begitu. Jenjangnya begitu, Pak. Termasuk kalau pengen yang update ya tiap Jumat ini bersama Rasika kerjasama dengan KPU Kabupaten Pekalongan di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tiap Jumat. Jadi tahu informasi apapun yang bisa kita dapatkan. Mau tanya-tanya juga boleh ya kan. Termasuk tadi yang selanjutnya Mas Didi bertanya hanya konten-konten aja apa ada beberapa tadi? Sebentar. Jadi tadi apakah ada konten-konten dari KPU atau peserta politik yang bisa kita jadi informasi yang valid? Jadi dari KPU atau peserta politik sudah tak sampaikan jadi kita punya beberapa media seperti itu. Kalau dari partai politiknya monggo dicari, saya kira punya lah. Mereka masing-masing punya ya. Kan kita kaitan dengan kita, Pak, kaitan dengan penyelenggara KPU Kalau mereka kan sudah punya sendiri mungkin kira-kira begitu. Iya, terus ini menjelang pemilu atau pemilihan 2024 ini kan mungkin ada rencana apa dari KPU agar bisa memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk berpartisipasi? Iya. Di antaranya apa ya? Tentunya selain tadi kita nanti ada beberapa tahapan pembentukan badan ad hoc, kemudian kaitannya dengan relawan demokrasi, kaitannya dengan petugas Pantale, kemudian nanti ada sosialisasi, Pak. Nah, sosialisasi itu ada beberapa kelompok masyarakat. Nah, nanti kita akan menggandeng. Jadi misalnya kita akan bikin tadi relawan demokrasi itu. Nanti kita akan rekrut, kemudian akan turun ke masyarakat. Nah, kaitannya menarik itu kan berarti nanti teknis di pelaksanaannya, Pak. Ya. Misalnya di basis disabilitas, mungkin dengan mengundang teman-teman disabilitas, relawan demokrasinya juga dari komunitas disabilitas begitu. Pada saat kegiatan itu misalnya memberikan souvenir atau apa kaitannya dengan itu nanti akan kita programkan, Pak, ke sana. Termasuk di komunitas yang lain, misalnya kita ke sekolah, ke kampus, kita bawa souvenir, baik itu bentuknya buku atau bentuknya apa gitu, KPU gitu, kira-kira begitu kita berikan itu untuk menarik. Nah, kemudian terus nanti akan kita lakukan perencanaan berkaitan nanti ada itu agak lama memang, Pak ya. Jadi TPS yang kemudian menarik. Jadi penyelenggaranya seperti itu, kita bikin lomba untuk TPS yang menarik, misalnya pakai kebaya, pakai tradisional atau pakai olahraga itu nanti kita lombakan, kita kasih juara 1 dan sebagainya. Terus masih ada lagi banyak, Pak. Jadi kaitannya dengan nanti lonceng, tentunya ada jingle-jingle gitu kan, baik itu nasional maupun pilkada. Kita juga akan bikin lomba pembuatan jingle, pembuatan misalnya mas dan sebagainya, itu kita lomba-lombakan, Pak. Termasuk pengalamannya lalu senam misalnya, senam pemilihan yang kita lombakan. Nah, ini untuk menarik itu banyak, Pak. Itu bagian dari divisi saya, Sosdiklik dan Parmas. Jadi karena ada kaitannya nih, Pak, makanya bunyinya Sosdiklik dan Parmas, karena ada sosialisasi, kemudian ada partisipasi masyarakat, kira-kira begitu. Itu kira-kira yang akan kita lakukan nanti, Pak. Ya, memang menarik untuk dalam menarik itu. Sosialisasinya juga gimana caranya agar menarik, kemudian juga pas pelaksanaan itu termasuk lomba jingle, TPS. Kira-kira begitu. Ini kan bagian dari yang baik anggaran gitu, Pak ya. Nah, kita rencanakan ke sana. Iya, kaitannya juga dengan anggaran ya. Iya, begitu. Ya, oke. Mungkin ini untuk closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan tentu kawan Rasika untuk partisipasi mereka dalam pemilu dan pemilihan. Silakan. Iya, terima kasih Mas Jamil. Jadi pemirsa dan pendengar Rasika yang saya hormati dimanapun berada, bahwa partisipasi masyarakat di pemilu dan pemilihan itu sangat dibutuhkan dan sangat kami nantikan, karena ini penguatan kuantitas atau kualitas partisipasi itu, Pak. Jadi agar kemudian tingkat kehadiran pendengar ke TPS bisa banyak gitu kan, tingkat partisipasi kaitannya dengan ikut menjadi badan ad hoc juga banyak, kemudian tidak ada nantinya suara-suara yang hilang, dalam artian hilang itu
dikawal bersama, kemudian datang ke TPS memang sudah milih dan sebagainya, sehingga nanti keterlibatan masyarakat itu sangat kita butuhkan. Saya kira gitu Pak. Jadi kita butuh atau kerjasama dengan semua pihak baik Rasika maupun masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Walaupun nanti indikatornya secara angka itu adalah kehadiran pemilih ke TPS tadi Pak. Tetapi partisipasi di luar kehadiran yang kedua itu adalah tadi penguatan dan kehadiran atau partisipasi masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan yang akan datang. Iya, terima kasih Pak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN untuk penjelasannya yang luar biasa ini, yang kawan Rasika ternyata pada aktif, pada banyak bertanya. Ini berarti bentuk kepedulian. Mudah-mudahan pemilu atau pesta demokrasi semakin berkualitas dan kuantitasnya semakin nambah. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Ahyar. Sehat selalu, sukses selalu. Salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Saksikan terus setiap hari Jumat jam 10 sampai dengan jam 11. Dan nanti kita lanjutin lagi ngobrasnya, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Padmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah, dan lain-lain. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.